Halo semuanya, kembali lagi di channel Mustiko Widodo ya. Oke, hari ini tanggal 13 Maret tahun 2026 kita mau ke Blora, Cepu, Jawa Tengah ya, berbatasan dengan Bojonegoro. Itu kita mau jemput kakak mau mudik ke sini, jadi kita jemput orang mudik ya. Sekalian kita mau lihat jalur Pantura di kala mudik atau di jalan raya ini dah di musim mudik ini besok, begitu padat atau tidak. Ini H-7 Lebaran ya. Oke, kita terus keseruannya, dan ini nanti kita nggak akan lewat Kecamatan Tanggul. Kita akan cari jalur lain yang beda dengan biasanya. Kan ini arahnya nanti tetap ke Surabaya. Nah, dari sini sampai ke Lumajang nanti saya lewatkan yang arah ke Lumajang kota. Kalau misalkan kemarin itu kan langsung tembus di Randu Agung di Kecamatan Kelakah. Oke, ikuti terus keseruannya perjalanan menuju Blora, Jawa Tengah. Oke, kita sudah tiba di Puger Wetan. Nah, ini sebenarnya jalurnya sama seperti waktu kita kemarin ke Malang itu. Cuma nanti bedanya kalau misalkan ke Malang kemarin itu, kita nanti dari Puger Kulon itu kita belok kiri, ambil yang jalur ke JLS. Nah, saya mau spillkan pabrik semen kalau malam seperti apa. Mana? Itu di atas tuh. Jangan. Oh, di sini juga kiri ya. Jadi itu kondisinya banyak lampu-lampu karena kan juga ada asramanya selain pabriknya itu. Oke, kalau misalkan kemarin kita yang ke Blitar ke Malang itu ya, dari ini jembatan ini kita belok ngiri, ambil yang ke jalur lintas selatan. Karena kita nggak lewat jalur lintas selatan, kita yang lurus nanti ke arah Kecamatan Gumuk Mas dan juga Kecamatan Kencong. Nanti saya sepil juga ada wahana dari Dira Group, itu ada di Ambulu, ada di Balong, ada di Jenggawah juga ada. Nah, ada juga di Kencong. Kencong itu yang kota yang cukup ramai juga di sektor barat Kabupaten Jember, wilayah selatan. Oke, kita tiba di Kecamatan Gumuk Mas ya. Ini sampai pasar Gumuk Mas. Itu kalau lurus ke sana itu yang jalur utama bus yang len Surabaya Ambulu, itu lewatnya sana. Itu nanti tembus di Kecamatan Puger, Desa Kasian namanya itu kalau yang lurus ke sana itu. Itu nanti tembusnya di Kecamatan Puger, Desa Kasian. Nanti belok ngiri itu ke Kecamatan Balong. Jadi nanti tembusnya yang dulu pernah saya spill itu Kecamatan Balong ya, nanti tembusnya sana. Yang kemarin kita berangkat itu kan bus Bagong itu ya, yang jam 3 pagi itu Ambulu Surabaya. Nah, itu pasti nantinya lewatnya sini. Ini yang lurus terus ini nanti ke Kecamatan Kencong atau juga lurus juga ke arah Lumajang kota. Oke, kita tiba di ujung barat Kecamatan Gumuk Mas. Nah, ini depan ini ada pertigaan. Itu kalau belok kanan, nah ini belok kanan itu ke arah Kecamatan Umbul Sari, bisa tembus juga ke pabrik gula Semboro. Jadi truk-truk tebu itu yang dari arah barat itu nanti lewatnya situ untuk bisa menuju ke pabrik gula Semboro. Ini nih ujung barat Kecamatan Gumuk Mas. Setelah ini kita masuk di Kecamatan Kencong. Oke, kita sudah masuk di Kecamatan Kencong.
Dan jalannya ini rusak parah karena memang kendaraan berat lewat sini semua ini. Ini nanti sampai menuju ke Lumajang Kota, arah ke Lumajang Kota, ini jalannya rusak seperti ini terus. Atau juga bisa lewat sini kalau misalkan ke pabrik gula Semboro tadi ya. Ini depan ini. Nah itu, kanan itu. Nah itu bisa lewat situ juga. Jadi selain lewat yang sana tadi itu, bisa lewat situ juga untuk ke pabrik gula Semboro. Ini jalannya rusak parah. Ini Pasar Kencong ini ya. Ini Kencong ini cukup rame ya. Sama seperti Ambulu gitulah. Di kecamatan yang cukup ramai di Kencong di Jember Barat wilayah selatan. Ini kita pelan-pelan karena jalannya rusak parah. Karena yang lewat ini kendaraan besar-besar ini. Dump truk yang roda 10 itu rusak parah ini. Ini dia pintu masuk Dira Kencong. Jadi yang sebelah timur depannya itu pesawan, jadi sebenarnya bisa kelihatan wahana sih, bagus. Kita nggak sempet ambil gambarnya. Ini masih dalam proses pembangunan jalan raya sini. Ini jalannya hancur parah. Ini merupakan kecamatan Kencong sebelah barat sih. Habis ini kita akan masuk di Kecamatan Jombang. Jadi Kecamatan Jombang itu ujung barat di Kabupaten Jember untuk wilayah selatan. Jadi kalau misalkan kemarin kita lewat jalur tengah ya bahasanya ya, itu Kecamatan Sumber Baru. Setelah itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Jatiroto di Kabupaten Lumajangnya. Kalau misalkan di wilayah selatan ini nanti kecamatannya Kecamatan Jombang, langsung berbatasan dengan Kecamatan Yosowilangon di Lumajangnya. Nah, ini untuk Lariso di kiri jalan. Kalau misalkan tadi di Dira tadi kanan jalan. Kalau misalkan dari arah timur, ini Lariso kiri jalan, selatan jalan. Di sana ada mini zoo-nya. Jadi selain swalayan juga ada mini zoo. Ini sudah masuk di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Oke, kita tiba di ujung barat Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Jombang. Setelah ini kita akan masuk di Kabupaten Lumajang di Kecamatan Yosowilangon. Oke, setelah melewati jembatan ini kita akan masuk di Kecamatan Yosowilangon. Masuk di Kabupaten Lumajang. Kecamatan Yosowilangon. Dan Yosowilangon terkenal dengan bakso Pak Sabar, yang disclaimer bahwa tanpa pengawet, tanpa boreks dan sebagainya. Ini kayaknya pemadaman ini, jadi nggak kelihatan, padahal ini depan ini outletnya bakso Pak Sabar. Dia cuman karena pemadaman jadi gelap ya. Outlet bakso Pak Sabar, bakso yang terkenal di Yosowilangon. Enak sih.
Ya karena dia disclaimer tadi tanpa boraks dan lain sebagainya. Oke, di pertigaan Yosowilangon. Sebelum ada JLS dulu jalannya sini utama. Di depan ini ada apa namanya? Pertigaan. Kalau ngiri itu ke Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh, dan juga tembus di Kecamatan Pasirian. Kita ambil yang lurus menuju ke Lumajang Kota. Lewat Tukum. Baru nanti kita belok kanan yang tembus ke Kecamatan Dongjajang. Kita tiba di Kecamatan Tukum, Kabupaten Lumajang ya. Kita habis ini mau lewat jalur alternatif ini, belok kanan karena di depan ada pertigaan. Itu kalau lurus ke Lumajang Kota. Kita ambil jalur alternatif di pertigaan ini. Ini ada traffic lagi nih. Pas lampu merahnya. Oh, ini pas lampunya hijau. Kita ambil kanan. Kita lewat jalur lintas timur. Ya. Kita lewat jalur lintas timur ya. Ini untuk bisa tembus di jalur utama yang Jatiroto itu, yang jalur besar. Kemarin yang kita ke Surabaya kan saya ambil yang jalur alternatif lewat dalam itu, lewat Kecamatan Sumber Baru, yang lewat tembus Randu Agung. Nah itu kan kalau misalkan kita nggak lewat jalur alternatif, itu kan lewat jalur utama, itu kan lewat Jatiroto. Nah itu nanti kita akan tembus di jalur itu. Untuk di jalur lintas timur ini sampai di jalur utama nanti ini kurang lebih 5 kilometeran lah. Jadi tadi kalau misalkan kita lurus, kita nggak ambil kanan, itu kita lewat Lumajang Kota. Kita ambil yang kanan, ini jalur alternatif, jalur lintas timur ini. Jadi bus yang jurusan Surabaya Ambulu itu juga lewatnya sini. Nah ini dia pertigaannya. Depan itu jalur utama, ya kan? Itu kalau nganan itu ke arah Jember. Kita ambil yang ngiri ke arah Surabaya. Depan ini juga pertigaan sih. Kalau misalkan nganan itu langsung alternatif bisa tembus ke Kecamatan Gedung Jajang. Cuman jalannya hancur. Jadi kita lewat jalur yang lurus. Kita nanti akan melewati terminalnya Lumajang, Terminal Minak Koncar. Terus saja. Nah, ini dia. Nanti kita ketemu pertigaan lagi. Kita habis ini belok kanan ke arah Surabaya. Itu kalau misalkan ngiri itu yang ke arah Lumajang Kota, ke arah Puncak B29, ke arah Ranupani, itu ngiri sana. Jadi nanti sebelum apa namanya kota itu ada jalan yang ke kanan,
namanya Kecamatan Senduro. Nanti lewati Kecamatan Senduro itu bisa naik ke atas itu ke puncak B29 dan juga ke Ranupane. Ini setelah lewat terminal tuh barusan. Terus Harapan Baru, ini apa lagi? Borobudur. Karena kan harus masuk ke terminal dulu kan, jadi lewat sini. Kalau misalkan nggak masuk Lumajang, berarti tadi lewat yang jalur alternatif tadi yang kata saya tadi. Di sini kamu. Hai, jangan pergi. Sudah malah gue. Tak ajun. Ini panjang. Sampai sekolah. Jangan gerak, diam saja. Oke, kita sudah belok kanan. Cantik sekali. Nah, depan ini gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Nah, di sebelahnya gedung DPRD ini Terminal Lumajang. Ya, Terminal Peminat Koncar. Kita lurus ke arah Surabaya, ke arah Probolinggo. Ini pertigaan yang saya maksud tadi, busnya sini. Itu ya. Yang sebelumnya tadi, sebelumnya terminal yang saya bilang jalannya hancur lah, itu tembusnya sini. Di Jembatan Timbang Kedung Jajang. Kalau misalkan tadi terminal Peminat Koncar itu masuk di Kecamatan Wonorejo, ini sekarang sudah masuk di Kecamatan Kedung Jajang. Baru nanti setelah Kecamatan Kedung Jajang, Kecamatan Randu Agung, kita akan lewat yang jalur tembusan alternatif yang dulu dari Tanggul itu, yang jalur dalam itu. Oke, jadi depan ini adalah pertigaan yang misalkan yang jalur alternatif itu. Nah, ini yang ke kanan itu ke arah Tanggul itu ya, ke arah Sumber Baru. Oke. Untuk jalur sini sampai ke Surabaya sama seperti jalur ketika kemarin saya ke Surabaya naik sepeda motor tuh ya. Ini ya, pertigaan depan ini kalau misalkan belok kiri itu yang ke arah terminal Probolinggo, terminal Bayuangga. Kita yang lurus, ambil yang lurus menuju ke Probolinggo kota. Kemarin nggak sempat shoot di pertigaan Jorongan sini, yang waktu ke Surabaya naik sepeda motor nggak sempat ambil gambar di pertigaannya ini. Nah, ini pertigaannya depan ini. Jadi kalau misalkan ngiri, itu sebenarnya jalur utama yang truk-truk besar, kendaraan besar itu memang disarankan untuk ngiri. Kecuali yang mau ke Banyuwangi itu lurus. Karena nanti mentok itu pertigaan ya kan. Kalau nganan ke arah Banyuwangi, kalau ngiri itu yang ke arah Surabaya lewat Probolinggo kota. Oke. Itu yang lurus melewati Probolinggo kota. Itu kalau misalkan belok kiri. Oke, kita lurus lewat Probolinggo kota. Oke, kita tiba di ujung pertigaan. Nah, ini kalau misalkan nganan itu ke arah Banyuwangi, kita mau ke arah Surabaya, makanya kita ambil kiri. Jadi kalau misalkan nganan itu kita ke arah Banyuwangi, kita ambil ngiri yang ke arah Surabaya. Inilah jalur Probolinggo kota. Ini kotanya Probolinggo ada di sini. Oke, kita tiba di pertigaan. Itu kalau misalkan ngiri
itu ke arah Terminal Bayuangga ya kan, ngiri itu ke arah Terminal Bayuangga, atau tembusan yang jalan jadi dari Jorongan tadi yang jalur utama kendaraan besar lah, ini nanti tembusnya sini. Kita ambil yang lurus ke arah Surabaya. Oke, kita tiba di Kecamatan Bangil ya. Ini sudah tiba di Pasar Bangil. Putaran yang jalur satu arah. Itu kalau lurus itu ke arah Pandaan. Ke arah Pandaan jalur alternatif. Jalannya kecil. Jadi kalau misalkan mau ke Pandaan itu bisa motong dari sini. Daripada harus ke Gempol dulu terus nanti ngiri, ya kan? Misalkan dari timur tadi, dari Probolinggo misalkan, itu bisa ke Bangil itu. Dari Bangil itu barusan nanti Pasar Bangil itu yang belok ngiri yang jalur satu arah. Dari situ tadi pertigaan, ambil lurus saja. Itu tembus ke Pandaan nanti. Nanti tembusnya di Pasar Pandaan. Jalur satu arah. Jadi kalau misalkan mau balik lagi ke timur itu belok kanan. Nah, kita ambil yang lurus saja, yang ke arah Surabaya. Di sini setelah Bangil, Beji baru masuk ke Gempol nantinya. Gempol perbatasan dengan Porong. Porong masuk Kabupaten Sidoarjo. Oke, sekarang kita ngeres dulu di KM 753. Ini masuk Waru kalau nggak salah sudah. Sekarang jam 1:30. Jam 1:26. Ini masih di Surabaya. Kemungkinan nanti subuh masih sampai di Babat, mungkin Lamongan. Kalau enggak baru masuk Bojonegoro di mana itu? Borno. Oke, kita santai aja. Barusan masuk di ini Porong. Kita ngeres dulu jam 1:30 ini. Berangkat tadi jam 8. Setelah melewati Sidoarjo, Surabaya, Gresik, tadi belum sempat shoot. Ini kita tiba di ujung Gresik. Kita masuk di Kabupaten Lamongan. Selamat datang Lamongan. Kita tiba di Babat. Jadi ini nanti kita belok kanan arah Bojonegoro. Kalau lurus itu Tuban. Ini bas pertigaan. Jadi kalau lurus itu Tuban, kita belok kanan yang arah Bojonegoro. Kita belok kanan menuju Bojonegoro. Kita lurus ke arah Tuban, ke Pondok Pesantren Langitan. Kita ambil yang kanan. Oke, jadi Babat ini masih masuk di ini ya, apa namanya, Lamongan. Itu kalau lurus itu ke arah Jombang. Nah, kalau misalkan kita mau ke Bojonegoro, kita ambil yang kanan.
Kalau lurus ke Bojonegoro, lurus ke Jombang. Karena kita mau ke Bojonegoro, kita ambil yang ini masih belum masuk Bojonegoro, ini masih masuk Lamongan. Jadi Mbabet itu masuk di Lamongan ya, ujung. Jadi perbatasan dengan Bojonegoro. Bojonegoronya nanti masuk di Kecamatan Baurno. Oke ya, lanjut dulu menuju Blora, Jawa Tengah. Oke, kita tiba di kota Bojonegoro ya. Oke, kita ambil yang ngiri. Kalau lurus itu bisa ke Tuban. Ambil yang ngiri arah Cepu. Ini dari pertigaan Babat sampai Bojonegoro kota dapat di angka 33 km. Oke, kita sudah tiba di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Jadi ini ujung dari Kabupaten Bojonegoro, ujung dari Provinsi Jawa Timur. Setelah melewati jembatan, kita akan tiba di Provinsi Jawa Tengah dan masuk di Kecamatan Blora. Kita sudah sampai Timur Tengah ya nih, perbatasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Selamat datang Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan pengeboran minyak dan gas, Kecamatan Cepu. Jadi Kecamatan Cepu ini lebih ramai daripada Kabupaten Bloranya ya. Jadi setelah masuk perbatasan, langsung disambut dengan Kecamatan Cepu, dan itu rame. Kecamatan Cepu itu dibandingkan Kabupaten Bloranya lebih rame Kecamatan Cepunya. Oke, kita ambil kanan. Kalau ngiri itu bisa ke ini, Ngawi ke Randu Blatung, arah mau ke Purwodadi, kita ambil kanan menuju ke Kabupaten Bloranya, ke kota Bloranya. Kita masuk di kawasan kota Blora. Jadi di kabupatennya ini, di pusat kota, kurang lebih 2 km lagi itu alun-alun Kabupaten Blora. Jadi cukup sepi sih dibandingkan Cepu. Kecamatan Cepu lebih ramai Kecamatan Cepunya daripada Kabupaten Bloranya gitu. Blora ini juga ada penyanyi terkenal yaitu Yeni Inka. Yeni Inka itu dari Blora, rumahnya Randu Blatung sana. Sekarang dia berhenti jadi penyanyi karena suaminya adalah polisi, anggota Polres ini Blora. Oke, kita sudah tiba di pusat kota Blora, di Kabupaten Blora ya. Depan itu sudah alun-alun Kabupaten Blora. Alhamdulillah sudah sampai Jawa Tengah. Ini sekarang tanggal 14 pukul 7:05. Iya, nanti sampai. Yeay, habis ini sampai.
Untuk dari alun-alun ini ke rumah kakak itu kurang lebih 3-4 km lagi lah di Hutan Banjarjo. Ini kalau nganan ke Purwodadi, Semarang, belok kanan. Ini lurus ke rumah kakak itu Banjarjo, lurus lagi ke Randu Blatung, rumahnya Yeni Inka. Oke, kita tiba di perempatan. Tadi sebenarnya ada, sebelum alun-alun tadi ada namanya persimpangan Bangkle. Jadi kalau Bangkle itu tadi bisa lurus tembusnya sini. Itu kalau lurus itu ke Randu Blatung, ke rumahnya Yeni Inka. Karena ini mau ke rumah kakak saya, itu yang kanan ke Kecamatan Banjarjo. Oke, kita sudah tiba di Kecamatan Banjarjo, Desa Mojowetan, Dukuh Pulau. Ini dia rumah kakak. Oke, kita sudah tiba di Banjarjo, Blora. Tadi jam 7:05. Untuk kondisi lalu lintas sementara sih tadi malam normal sih, sama seperti biasanya. Belum ada kepadatan arus lalu lintas. Ya, tapi memang masih H-7 sih, H-7 Lebaran. Coba nanti kalau misalkan siang itu cukup padat atau tidak. Nanti untuk pulangnya mungkin tidak terlalu banyak shoot. Kita ambil yang belum terambil saja, seperti di Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu tadi malam kan belum sempat kena shoot ya. Jadi ini habis ini jam berapa? Sekarang jam 9:30, mungkin jam 10 nanti kita cus lagi OTW ke Jember. Rumah sakit terus ingat. Oke, kita tiba di Bunter Gresik setelah melewati jalur Pantura kurang lebih 160 km. Habis ini dari Bunter kita masuk tol untuk nanti keluar di Kejapanan Pasuruan. Oke, terus perjalanan dari Blora menuju Jember. Singkoetan Bali kene. Lah kan nyepi. Kan nyepi tanggal pirang? 19. Oh. Oke, jadi yang ngiri itu tol lama, tol dalam kota. Terus yang Krian barusan Mojokerto itu yang tol baru, tol barengnya tol Trans Jawa. Kita ambil yang ngiri. Jalan tol Gresik. Iya.
BBG apa ya? BBG. Bahan bakar gas. Yes. Iya betul sekali. Betul sekali. Tidur apa tidun? Tidur. Tidun. Tidun. Dari gerbang tol ke Bomas, nanti dari Tandes itu nanti kita belok ngiri yang arah ke Malang. Kalau lurus itu keluar yang Pasar Turi. Di sini ya. Iya. Lurus dulu. Oke, ini dampak mudik sudah mulai terasa. Ini di gerbang tol Tandes Barat itu mengular kurang lebih 100 meter ini. Mulai dari yang sana sampai yang sana semua gerbang tol mengular. Oke, yang dari lajur sana arah berlawanan ini macet karena ada kecelakaan tunggal barusan Suzuki PV. Jadi sudah ada polisi barusan dievakuasi. Cuman ya lajurnya hanya terpakai 2 lajur gara-gara PV itu. Jadi ini masih macet kurang lebih 2-3 km ini. Baik, kita ada di Masjid Ar-Rahmah Leces ya. Ini tadi sudah mau maghrib, saya coba masuk di gerbang tol Tongas supaya lebih cepat saya ngejar turun Leces. Saya geberlah gas itu. Terus setelah gerbang tol exit tol Probolinggo Barat itu bunyi cit gitu. Saya kira apa? Terus indikator baterai atau indikator aki itu nyala. Cobalah saya paksa, pokoknya turun dulu ke Leces. Setelah turun ke Leces, kita sholat maghrib. Ketika mau berangkat saya cek lagi, ternyata fanbelnya putus guys. Jadi ini mulai dari maghrib sampai sekarang jam 9:30. Bengkelnya tadi masih nyarikan fanbelnya itu. Karena kan posisinya sudah malam, bengkel-bengkel mungkin juga sudah tutup. Jadi mungkin cari di kenalannya yang bisa diambil malam-malam gitu. Jadi ini masih nunggu orang bengkelnya yang beneran datang dulu. Tunggu teknisnya datang dulu. Ini perjalanan yang cukup melelahkan untuk berjalan dari Jember Blora Jember. Oke, kita sudah tiba di rumah. Sekarang tanggal 15. Kelihatan ya? Maret tahun 2026. Tadi malam kita tiba di rumah itu jam 1.30, jam setengah 2. Tidak sempat closing, jadi kita langsung tidur. Ini barusan habis sahur, bangun jam 8, baru ini kita buat closing, buat video dari perjalanan ke dari Jember ke Blora ke Jember ya. Jadi simpulannya kemarin jalanan itu belum terlalu padat karena masih H-7 lebarannya. Oke, sekian dulu video trip kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.